Selamat malam di Indonesia. Saya Victoria Lelusabon di Moskow, Rusia mengucapkan selamat atas grand launching buku Semut Merah 75 malam ini di gedung RRI Jakarta. Saya juga mengucapkan selamat kepada rekan-rekan PPI Dunia yang telah bekerja dengan cerdas mewujudkan terbitnya buku Semut Merah ini. Saya bersyukur dan berterima kasih atas terpilihnya tulisan saya untuk berkontribusi dalam buku Semut Merah 75, sehingga saya bisa ikut serta memberikan motivasi bagi Indonesia. Tulisan saya berjudul Negara yang Tangguh, di mana tulisan ini mengambil dari kata-kata bijaksana Rusia, yaitu negara yang kuat dan tangguh adalah negara yang wanita-wanitanya kuat dan tangguh. Saya tiba pertama kali di Rusia pada bulan September 2004. Pesawat mendarat di Bandara Domodedovo, Moskow sekitar jam 3 siang. Dan saya dijemput oleh teman-teman Permira atau Persatuan Pelajar Indonesia di Rusia, serta perwakilan dari KBRI Moskow. Malam harinya, saya langsung diantar ke stasiun kereta, karena tempat studi saya saat itu adalah di kota Rostov-on-Don yang berjarak 1000 km ke arah selatan dari kota Moskow. Perjalanan menuju kota Rostov-on-Don memakan waktu 24 jam, dan selama perjalanan di kereta, saya hanya mempunyai sebuah pop mie gelas dan saya belum bisa berbahasa Rusia kala itu. Namun, saya sangat bersyukur telah diperjalankan oleh Yang Maha Kuasa ke Rusia, karena negara ini banyak memberikan pengalaman hidup yang penuh makna kepada saya. Rusia, sebuah negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang, sejak rakyatnya belum mengenal agama pada abad ke-6, hingga telah melewati Perang Mongolia, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, hingga Perang Dingin. Rusia pernah menjadi salah satu negara adikuasa dunia, dan telah melewati berbagai masa sistem pemerintahan, mulai dari monarki, komunis, demokrasi, hingga kapitalis. Sebagai akibat masa peperangan yang berkepanjangan, maka jumlah penduduk wanita di Rusia lebih besar daripada penduduk prianya. Hal ini dikarenakan dulu para kaum pria dikirimkan untuk berangkat ke medan perang, dan banyak dari mereka yang gugur pada masa perang. Wanita-wanita Rusia, walaupun telah kehilangan orang-orang yang dicintai, mereka tetap terus melangkah, menjalani hidup, hingga saat ini mereka telah menjadi wanita tua, namun mereka tetap terlihat tangguh. Saya melihat wanita-wanita tua tersebut masih terus bekerja di usianya yang senja. Ada yang menjadi penjaga tiket, penjaga asrama, bekerja di museum, bekerja di perpustakaan, bahkan ada yang menjadi tenaga bersih-bersih. Saya kembali ingat ketika saya duduk di bangku SMA. Suatu saat ayah saya menasihati bahwa seorang wanita kelak nanti akan menjadi seorang ibu dan akan melahirkan anak-anak. Untuk mendapatkan anak yang sehat, cerdas, kuat, maka ibunya pun harus sehat, cerdas, dan kuat. Anak-anak adalah amanah dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, bergaullah kamu selalu dengan orang-orang pilihan yang sehat dan cerdas, dan berada kamu selalu dalam lingkaran bersama orang-orang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat dan pemikiran positif akan masa depan. Saat ini, sudah 8,5 tahun saya menempuh pendidikan di Rusia. Dan syukur, sekarang saya sedang menjalani pendidikan S3 tahun kedua di People's Friendship University of Russia, Moskow, jurusan World Economic and Commerce. Penelitian disertasi saya saat ini adalah mengenai peningkatan hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Rusia. Selama berada di Rusia, saya telah diperlihatkan dengan beribu macam sosok ibu yang tangguh, di mana dari rahim-rahim mereka tentu telah anak-anak yang sehat dan tangguh. Dan saat ini, mereka telah berada di garda terdepan sebagai para pemimpin bangsa ini yang telah sanggup mengusung Rusia menjadi negara yang sangat berpengaruh kuat dalam percaturan dunia. Sesuai data sensus penduduk 20 dari Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat bahwa jumlah penduduk wanita Indonesia 118 juta atau sebesar 49%. Ini merupakan potensi kekuatan besar Indonesia masa depan apabila kaum wanita Indonesia terus diberikan pendidikan dan kebudayaan yang baik. Kelak nanti, setelah saya selesai masa studi S3 dan kembali pulang ke tanah air, saya berniat untuk menyebarkan energi positif dari Rusia ini kepada kaum wanita Indonesia, khususnya anak-anak wanita. Karena mereka adalah para calon ibu yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa menuju pada
bangsa Indonesia yang tangguh dan berpengaruh kuat di masa depan.